Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Rizky Prasasti. Ibu adalah guru magang di Pasundan 3 dan sebagai guru pendamping dari Ibu Hermawati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab baru nih, yaitu mengenai sistem pencernaan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh mengenai sistem pencernaan ataupun organ-organ yang menyusunnya, kita akan bahas dulu mengenai apa-apa aja yang dicerna oleh tubuh kita, yaitu tentang zat makanan. Nah, adapun untuk tujuan dari pembelajaran kali ini itu adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi zat-zat nutrisi pada makanan, lalu menganalisis zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan menyajikan laporan hasil uji makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan melalui pengamatan video. Jadi, karena kan kalau sebetulnya kalau offline kita itu akan ada praktikum tentang uji makanan, uji kandungan dalam makanan. Nah, tetapi karena keadaannya seperti ini, jadi nanti anak-anak akan Ibu instruksikan untuk mengamati sebuah video yang berisikan praktikum uji bahan makanan. Nah, kita simak dari gambar berikut. Pernah nggak sih anak-anak mengamati pertumbuhan tubuh seseorang yang kekurangan nutrisi ataupun kelebihan nutrisi? Kita lihat gambar sebelah kiri itu adalah orang yang kurang nutrisi, di mana badannya itu kecil, kurus, dan lemas gitu ya. Nah, sedangkan yang kelebihan nutrisi dia gemuk, tetapi berat badannya tidak ideal, jadi melebihi berat badan ideal. Nah, dari kasus tersebut berarti kita bisa ambil pelajaran, yaitu ke nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus seimbang sesuai dengan berapa sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Nah, selanjutnya mengenai makanan sehat. Apa sih yang dimaksud dengan makanan sehat? Nah, jadi makanan sehat ini itu adalah makanan yang mengandung gizi seimbang dan higienis tentunya. Nah, dari kedua makanan ini nih, makanan mana yang bakal kalian pilih? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, tentunya karena kita melihat bahwa sebelah kiri kita lihat ada gambar nasi ya, di mana nasi ini adalah makanan pokok kita nih, khususnya warga Indonesia. Jadi lebih baik kita memilih makanan pokok terlebih dahulu sebelum kita mengkonsumsi makanan-makanan yang lainnya. Jadi bukannya dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang lain gitu ya, karena lebih baik kita memenuhi nutrisi yang memang utama dibutuhkan oleh tubuh gitu sebelum kita mengkonsumsi makanan yang lain. Ya, selanjutnya ada beberapa nih dari fungsi makanan. Jadi, makanan yang kita konsumsi itu tidak bisa langsung diserap oleh tubuh, tetapi makanan tersebut dipecah menjadi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh untuk memenuhi beberapa kebutuhan tubuh sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sebagai penyedia bahan bakar atau sebagai sumber energi. Jadi kan tentunya kita dalam beraktivitas harus memiliki energi gitu ya, agar kita tidak lemas, tidak letih, tidak lesu gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada sebagai pembangun tubuh, karena dimana kan tadi makanan itu dipecah menjadi beberapa zat ya. Nah, dari pecahan zat itu ada yang berperan sebagai pembangun tubuh. Nanti kita akan bahas ya. Nah, lalu yang ketiga itu sebagai pelindung dan pertahanan tubuh. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengenai zat-zat makanan nih, yang tadi disebutkan bahwa makanan yang kita konsumsi itu tidak bisa langsung dicerna oleh tubuh, tetapi dipecahkan dulu menjadi berbagai zat makanan yang lebih sederhana atau yang kita kenal dengan proses metabolisme ya. Adapun beberapa zat makanan nih yang tadi disebutkan itu ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Nah, kelima macam zat makanan ini ternyata dibagi menjadi dua nih. Ada zat makanan yang disebut dengan makronutrien, di mana makronutrien ini maksudnya adalah zat-zat makanan yang dibutuhkan dalam tubuh itu dalam jumlah yang besar. Sedangkan untuk mikronutrien itu zat makanan yang dibutuhkan dalam tubuh itu dalam jumlah yang sedikit, tidak sebanyak karbohidrat, lemak ataupun protein. Oke,
Untuk zat makanan yang pertama itu mengenai karbohidrat. Nah, berbicara karbohidrat, kita pasti langsung berorientasi kepada makanan pokok nih, seperti nasi, jagung, ataupun sagu, dan lainnya gitu ya, yang menjadi makanan pokok. Nah, tapi kan pada umumnya makanan pokok kita adalah nasi. Jadi karbohidrat ini merupakan zat makanan yang tersimpan dalam tubuh tumbuhan dan merupakan hasil sintesis senyawa organik yang mengandung unsur C, H, dan O. Adapun fungsi dari karbohidrat ini adalah yang pertama itu sebagai sumber energi ya tentunya dan mengatur proses metabolisme. Lalu yang kedua itu menjaga keseimbangan asam dan basa. Dan yang ketiga itu adalah sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Nah, karena karbohidrat ini adalah zat makanan yang masih dalam keadaan kompleks, belum begitu betul-betul sederhana, jadi karbohidrat ini dipecah nih jadi menjadi 3 bagian. Itu ada yang disebut dengan monosakarida, ada yang disebut dengan disakarida, dan polisakarida, di mana untuk bentuk yang paling sederhana dari karbohidrat ini adalah monosakarida, karena karbohidrat ini hanya terdiri dari satu gugus gula yang berkarakteristiknya itu memiliki rasa manis dan mudah larut dalam air. Jadi karena rasanya manis itulah sehingga monosakarida ini atau karbohidrat yang paling sederhana ini susunannya mudah larut dalam air, sehingga jika karbohidrat sudah dibentuk atau dipecah menjadi monosakarida itu bisa dikonsumsi oleh tubuh kita. Lalu yang kedua bentuknya agak sedikit lebih naik dari monosakarida itu ada disakarida, di mana disakarida ini adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 gugus gula dengan karakteristiknya sama nih seperti monosakarida, yaitu memiliki rasa manis dan mudah larut dalam air. Dan yang ketiga itu polisakarida. Nah ini nih, jadi bentuk karbohidrat yang pertama kita konsumsi itu bentuknya ada polisakarida, di mana karbohidrat ini terdiri dari berbagai macam gugus gula sehingga sehingga karakteristiknya itu tidak berasa dan suka larut dalam air. Karena itu tadi, jadi bentuknya masih belum sederhana gitu, masih kompleks, jadi masih sulit untuk dikonsumsi untuk dicerna oleh tubuh, sehingga harus dipecah terlebih dahulu melalui proses metabolisme. Nah, untuk zat makanan yang kedua itu adalah lemak, di mana lemak atau lipid ini adalah zat organik hidrofobik yang suka larut dalam air, jadi tidak larut dalam air nih, berbeda dengan karbohidrat tadi yang gugusnya tersusun dari gula-gula. Namun lemak dapat larut dalam larut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Adapun fungsi lemak itu ada beberapa macam. Yang pertama ada penghasil energi, lalu pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lalu yang ketiga penyusun membran sel. Yang keempat melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Lalu yang kelima itu pelindung organ bagian dalam. Nah, mengapa lemak dapat berperan sebagai penyusun membran sel? Karena lemak ini dapat merangsang pembentukan protoplasma, di mana protoplasma ini berperan dalam penyusunan organ-organ sel yang baru gitu, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, dan lainnya. Nah, ternyata nih kebutuhan lemak ini untuk satu orang itu 1 gram per kilogram berat badan dalam 1 hari. Jadi misalnya berat badan kalian nih ada yang 60 kg. Nah, jadi lemak yang dibutuhkan dalam per hari itu adalah 60 gram. Oke, contohnya. Nah, untuk berdasarkan sumbernya, nih lemak itu ada yang berasal dari hewani, ada yang berasal dari nabati. Jadi ada lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani itu berasal dari hewan, dan lemak nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai protein. Adapun beberapa fungsi protein ini, yang pertama itu sebagai penghasil energi, yang kedua unsur pembangun jaringan yang rusak, lalu yang ketiga sebagai pertumbuhan tubuh,
Nah, ini juga kenapa protein bisa berperan sebagai pertumbuhan tubuh, karena protein ini merangsang pembentukan protoplasma dalam tubuh kita sehingga dapat mengganti sel-sel yang rusak gitu. Lalu yang keempat itu ada sistem buffer, maksudnya adalah jadi protein ini dapat menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Lalu yang kelima ada pembentuk enzim, hormon, dan pigmen. Dan yang keenam itu berperan dalam metabolisme tubuh. Nah, sama seperti karbohidrat, jadi protein ini agar bisa diserap oleh tubuh, protein harus diubah dulu menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Nah, ini ada berbagai macam asam amino. Yang pertama itu ada asam amino esensial, di mana asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak bisa dibentuk atau dibuat sendiri oleh tubuh kita gitu. Jadi didapatkan dari sumber lain. Kayak tadi misalnya ada lemak, ada protein nanti yang berasal dari hewani atau protein nabati. Nah, sedangkan untuk asam amino non esensial ini adalah asam amino yang dapat dibuat sendiri oleh tubuh kita gitu. Ada beberapa macam nih, contohnya seperti asam amino esensial ada arginin, histidin, isoleusin, dan lainnya. Lalu untuk asam amino non esensial ada asparagin, asam aspartat, dan glutamin. Itu ada beberapa contoh dari asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, selanjutnya kita langsung nih ke zat makanan yang sifatnya mikronutrien, di mana zat makanan ini sedikit tidak begitu banyak diperlukan oleh tubuh. Yang pertama itu adalah mineral. Ternyata mineral ini juga terbagi lagi nih menjadi dua, ada makroelemen dan mikroelemen. Untuk mineral makroelemen itu maksudnya adalah unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak. Misalnya seperti natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang. Itu contoh-contoh mineral yang bersifat makroelemen. Jadi dibutuhkan dalam jumlah yang banyak nih dalam tubuh kita. Sedangkan untuk mikroelemen itu adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contohnya adalah zat besi, yodium, seng, fluor, dan tembaga. Itu mengenai mineral makroelemen dan mikroelemen. Nah, lalu yang terakhir, zat makanan yang terakhir itu adalah vitamin. Jadi vitamin ini adalah senyawa organik kompleks yang esensial untuk pertumbuhan dan fungsi biologis yang lain bagi makhluk hidup. Kita garis bawahi ya, jadi vitamin ini adalah senyawa organik kompleks yang esensial. Hal ini berarti vitamin ini tidak bisa dibentuk sendiri oleh tubuh kita. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang memang mengandung vitamin. Tuh. Berdasarkan kelarutannya nih, vitamin terbagi menjadi dua, ada vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Untuk vitamin larut dalam air itu contohnya ada vitamin B dan vitamin C, dan untuk vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Ya, itu dia tadi beberapa zat makanan yang sudah kita bahas, zat makanan yang berhubungan dengan pencernaan gitu ya. Untuk tugasnya, karena tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita bahwa di akhir nanti akan diinstruksikan anak-anak untuk menyimak video yang nanti isinya itu adalah praktikum mengenai uji bahan makanan. Untuk linknya nanti bisa lihat aja di kolom yang ada di kolom komentar ya, nanti lihat ada linknya, tinggal diklik, nanti diamati. Ya, sekian untuk materi yang kita pelajari sekarang. Sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.